Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Huda Herdani dengan NIM 2511 1024 31606. Kali ini saya mengerjakan untuk remedial untuk UTS pengantar bisnis. Ini sudah ada PowerPoint yang saya siapkan untuk merangkum dari bab 1 sampai bab 15 dari semester 1, dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15. Ini pengantar bisnis yang saya ambil itu kajian komprehensif pengantar bisnis, konsep, manajemen, dan perkembangan bisnis di era digital. Pendahuluan, bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Jadi simpelnya bisnis itu dilakukan proses jual beli baik produk maupun jasa yang bermanfaat untuk mendapatkan benefit atau keuntungan. Nah, di sini keuntungannya bisa buat individu maupun per kelompok. Biasanya kalau misalnya perusahaan berarti buat perusahaan tersebut, kalau misalnya lagi usaha UMKM berarti buat diri sendiri. Terus perkembangan teknologi, globalisasi, dan persaingan usaha yang semakin ketat menuntut setiap usaha untuk memenuhi konsep bisnis secara menyeluruh agar mampu bertahan dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Jadi dengan era digitalisasi sekarang tidak dipungkiri kalau misalnya sosial media ini sangat membantu dalam proses yang kita lakukan itu proses bisnis. Kita bisa melakukan di situ, nanti bisa kita lakukan sosialisasi marketing di sosial media baik Facebook, Instagram maupun melalui influencer yang telah memiliki platform-platform tersebut. Ya, tujuan yang saya di sini untuk saya penjelaskan di sini yang pertama memahami konsep dasar dan lingkungan bisnis, yang kedua mengetahui bentuk pemilikan usaha dan kewirausahaan, ketiga memahami fungsi manajemen dalam organisasi, empat menjelaskan pengelolaan SDM produksi, pemasaran, dan keuangan, memahami perkembangan bisnis, globalisasi, transformasi digital, dan bisnis Islam. Nah, yang pertama ada etika dan tanggung jawab sosial. Ya, biasanya etika bisnis merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan etika bisnis dapat memberikan kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif perusahaan. Biasanya kita di sini etika ini dalam baik di mana saja ya. Etika ini sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga ada beberapa etika-etika kayak etika sosial, etika dalam ke tempat ibadah. Nah, bisnis juga mempunyai etika dan tanggung jawab sosial, di mana etika manajerial adalah standar perilaku yang digunakan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Perilaku terhadap karyawan, perekrutan, pemberian upah, promosi jabatan, serta penghormatan terhadap hak-hak karyawan. Nah, di sini sering ada beberapa poin yang biasanya dia pemberian hak-hak itu sangat minim dan tidak dihitungkan oleh perusahaan karena satu biasanya dari manusianya juga yang tidak memiliki kompetensi atau keunggulan dalam bidang tersebut. Terus yang kedua biasanya biaya hidup yang terus meningkat, biasanya tuh bahan bakunya meningkat dan apa-apa serba mahal. Nah, biasanya gaji-gaji itu mereka tuh bahan bakunya naik, tapi kadang gaji-gajinya mereka tidak naik. Nah, di sini juga yang sering diabaikan adalah penghormatan terhadap karyawan. Jadi misalnya karyawan berhasil melakukan something atau sesuatu yang membuat perusahaan untung, biasanya perusahaan tidak memberikan apresiasi atau sekedar berterima kasih pun tidak ada biasanya dari perusahaan karena mereka menganggap itu sebagai tanggung jawab karyawan. Mungkin seperti itu ya. Terus perilaku terhadap organisasi, kejujuran, menjaga kerahasiaan perusahaan dan menghindari konflik kepentingan. Nah, biasanya di sini sangat susah itu dilakukan adalah kejujuran. Di mana jujur itu memang sesuatu yang susah dikatakan karena memang kadang orang-orang berbohong agar dirinya tuh merasa aman, terus agar dirinya tidak mendapatkan masalah, padahal dengan mereka jujur perusahaan bisa kasih bahasanya kasih pandangan atau jalan keluarnya.
Misalnya kita lagi struggle dalam melakukan pembukuan atau keuangan, ngomong aja ke perusahaan, saya sedikit struggle atau ada masalah dengan ini, jadinya saya sulit untuk melakukan pembukuan apa segala macam. Ketika kita jujur, perusahaan juga memikirkan gimana caranya supaya ini tidak terjadi dan konflik ini tidak terjadi. Terus yang kedua, eh, menjaga kerahasiaan perusahaan. Biasanya eh, karyawan-karyawan ini karena memang sudah merasa akrab dengan temannya atau sahabatnya, mereka membuka kayak contoh kayak data perusahaan itu mereka buka, misalnya kas keuangannya kantor berapa mereka buka, terus ada beberapa data pribadi kantor, orang-orang kantor yang dibukanya, mungkin karena memang merasa akrab ya, tapi biasanya itu sih, itu juga termasuk ke perilaku sih. Terus bisnis global. Kita masuk ke bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara dalam proses produksi, pemasaran maupun distribusi produk. Globalisasi membuat perusahaan memiliki kesempatan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Namun, bisnis global juga menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan budaya dan regulasi antar negara. Bentuk kegiatan internasionalnya seperti ekspor, impor, outsourcing, offshoring, dan perusahaan multinasional. Nah, terus apa aja sih yang membuat hambatan terhadap perdagangan internasional? Yang pertama ada perbedaan hukum dan politik. Kedua, perbedaan sistem ekonomi, tarif impor. Yang keempat, kuota perdagangan dan proteksionisme. Nah, biasanya kayak gini bisnis-bisnis perdagangan ini kenapa terhambat? Biasanya kayak kemarin itu yang lagi viral tentang tarif impor kita kepada Amerika yang cukup tinggi. Nah, itu juga menghambat perdagangan internasional. Terus perbedaan hukum dan politik atau sedikit ada, bukan sedikit lagi, memang biasanya ada kayak kemarin terjadi di Selat Hormuz terhadap bahan bakar. Impactnya memang dari Selat Hormuz ditutup ini, bahan bakar minyak ini naik. Tapi di Indonesia kan sempat agak stabil. Tapi ujung-ujungnya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo dan Menteri ini Pak Bahlil, nah sudah bahasa itu, ini mungkin tidak mungkin terjadi lagi kalau misalnya kita tidak mungkin, tidak apa ya bahasanya, tidak bisa dilakukan dengan harga yang sama lagi karena membengkak biayanya. Jadi dampaknya sekarang untuk bahan bakar, kecuali pertalite ya, pertalite kan 10.000 tetap, Pertamax naik, terus bahan-bahan bakar yang lain naik. Nah, di situ juga kenapa juga nanti terjadinya nanti kenaikan bahan baku ya, karena itu mereka biaya angkut atau biaya kirimnya menaik karena BBM itu naik, dan juga bahan semuanya bakal naik kayak pupuk apa segala macam kan tidak mungkin datang dengan sendirinya kecuali kita membuat. Otomatis kan ada yang ngantarin pupuk, ngantarin pokoknya bahan-bahan yang lain lah seperti itu tadi, yang membutuhkan yang namanya bensin atau bahan bakar. Nah, di situ biasanya biaya angkutnya naik, biaya yang lainnya naik sih. Mungkin seperti itu untuk penghambatan perdagangan internasional. Kita lanjut, kepemilikan bisnis di Indonesia. Secara umum, bentuk usaha dibedakan menjadi dua, tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Ada pertama ada usaha perseorangan, ada firma, ada CV. Yang berbadan hukum biasanya PT, koperasi, yayasan. Setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Entrepreneurship dan business plan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam melihat peluang usaha dan mengubahnya menjadi kegiatan bisnis yang menguntungkan. Jadi kita kan biasanya ada wirausaha sama kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini adalah orangnya yang mampu melihat sebuah peluang. Wah, ini bisa nih kita jadikan buat bisnis dan menguntungkan. Nah, itu kita sebutnya sebagai kewirausahaan. Nah, biasanya gitu. Karakteristiknya yang pertama kreatif. Itu yang pertama kreatif, karena memang di era sekarang kita tidak cukup dengan mempromosikan dengan hal-hal yang bahasanya cuman FOMO, bahasanya itu cuman ikut-ikutan, tidak bisa.
biasanya kita kreatifkan. Contoh sekarang aja dulu kayak ada yang namanya mochi, mochi isi strawberry, coklat dan sebagainya. Sekarang kan lagi viral lagi namanya mochi Dubai, mochi atau Dubai chewy cookie. Nah, biasanya itu mereka kembangkan lagi dari yang ada itu mereka kembangkan, kreatifkan lagi. Inovatif, terus berani mengambil resiko. Mereka-mereka ini berani mengambil resiko dengan catatannya mereka sudah memplanningkan dan sudah mengukur kalau misalnya bahkan bisnis ini bakal bisa berjalan dalam 5 bulan atau 1 tahun ke depan dengan keuntungan sekian-sekian, dan mereka juga punya tim-tim khusus yang memang mereka harus mengejar target dan berani untuk mengambil keputusan tersebut. Banyak juga perusahaan-perusahaan itu tidak mengambil planning atau planningnya yang miss gitu ya, tidak memikirkan ke depannya. Kayak beberapa usaha gitu kan, kayak contoh aja kayak di JD Silin, bukan JD Silin ya, kayak Silin gitu yang di MT Haryono. Mereka nggak memperhitungkan dan tiba-tiba mereka tutup dan bisa jadi mereka rugi atau ya begitulah. Terus mandiri dan berorientasi masa depan, ya itu seperti yang saya bilang kan, mereka tuh pandangannya jauh ke depan. Jadi dengan kembangan kreatif yang mereka dapat ya mereka bisa berkembang terus, tidak stagnan dengan bisnis itu, maka mungkin mereka bisa menambah produk-produknya kan, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi, bisnis plan. Bisnis plan atau rencana bisnis merupakan dokumen yang menjelaskan bagaimana suatu usaha akan dijalankannya. Jadi itu suatu usaha atau suatu eh, perusahaan yang biasanya kan mereka memang sudah harus punya plan sebelum mereka memulai bisnis tersebut. Jadi mereka sudah contoh dengan yang mudah aja, mereka sudah memperhitungkan. Contohnya kayak saya sekarang lagi kerja di Kaflingan kan. Saya kerja di Kaflingan, saya memikirkan tuh gimana caranya Kaflingan ini dengan kami membeli lahan yang misalnya 1 hektar lebih dengan harga 200 sampai 2M sampai 3M rupiah. Gimana caranya bisa dengan modal yang misalnya 600 atau 1M atau 3M gitu. Gimana saya sudah mikirkan gimana misalnya uang yang kita garapin 3M untuk bayar lahan, terus gimana caranya untuk membayar alat berat, terus gimana biasanya fee marketingnya, terus pengerasan jalannya dan operasionalnya sudah dihitungkan, dan semua biaya-biaya yang memang ada dan pasti itu sudah dihitungkan. Jadi kantor tidak miss untuk pembiayaan tersebut. Mungkin seperti itu. Bisnis juga dengan sudah di planning dari awal, jadinya kantor punya tujuan, oh gini, dalam jangka misalnya 1 tahun kaflingan yang ini sudah siap dan bisa dipasarkan. Terus 1 tahun ke depan sudah bisa dihabiskan dan juga pengurusan dan lainnya. Mungkin marketingnya juga sudah bisa di plan-plankan juga. Terus analisis pasar, strategi pemasarannya, yaitu saya bilang. Jadi mereka sudah punya planning tentang analisis pasarnya sepertinya dengan harga tanah dan tempat lokasinya seperti ini, dengan orang-orang yang bahasanya mayoritas menengah ke atas atau menengah ke bawah bisa membeli. Terus bagaimana strategi pemasarannya, perencanaan operasional, perencanaan keuangannya. Berarti saya bilang, jadi 5 ini sudah sangat harus ada yang di bisnis plan usaha. Memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari berbagai faktor yang mempengaruhi aktivitas perusahaan, ekonomi, sosial, dan budaya, teknologi, politik, dan hukum global. Perubahan lingkungan bisnis dapat menciptakan peluang maupun ancaman bagi perusahaan. Sistem ekonomi dan faktor produksi, perusahaan, modal tenaga kerja, sumber daya fisik, informasi, sistem ekonomi, sistem pasar, sistem terpimpin, sistem campuran. Nah, selanjutnya kita ke manajemen bisnis. Manajemen merupakan proses mengatur sumber daya organisasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen yaitu planning, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dalam menjalankan efektivitas perusahaan. Contoh dari perencanaan, jadi planning. Jadi sebuah manajemen bisnis itu mereka harus sudah punya yang namanya plan untuk kedepannya. Perusahaan ini maunya dibawa kemana, terus mau
arahnya mau kemana, itu semuanya sudah ditentukan oleh perencanaan, planning. Terus pengorganisasian, perekrutan, pencarian karyawan, HRD dan itu sebagainya untuk orang-orang yang ingin dibawa untuk menjalankan bisnis tersebut sudah harus di organisasi. Terus pengarahan, habis di organisasi kita arahkan untuk orang-orang ini gimana cara kantor maunya sebegini untuk kedepannya. Untuk orang-orang ini kita arahkan supaya gimana kedepannya mereka bisa sampai ke titik yang kita mau. Terus pengendalian, setelah mereka diarahkan dan mereka kerja segala macam, kita bahasanya controlling lah terhadap itu. Kita tanyain misalnya si A ada struggle di mana untuk pengerjaannya atau gimana, biasanya kayak gitu kontrolnya kayaknya, atau ditanya-tanyain atau dites gimana misalnya orangnya masih bisa enggak nih kira-kira ditahankan untuk kontrak-kontrak depannya. Oke, kita lanjut. Manajemen bisnis tipe dan peran manajer. Manajer puncak, manajer media, manajer lini pertama, peran manajer dan interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Jadi manajer ini peran-perannya ada 3. Jadi yang memang interpersonal, ada yang memang yang memberikan informasi, terus juga ada yang mengambilkan keputusan. Jadi mereka berunding untuk mendapatkan sumber daya perusahaan agar tujuan organisasinya tercapai. Manajemen sumber daya manusia atau sumber SDM ya. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan dan pengelolaan tenaga kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia dipandang sebagai modal manusia human capital yang menjadi aset penting bagi keberhasilan perusahaan. Nah, di sini ada kata penting yaitu aset penting. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut mereka kadang bisa miss terhadap pemahaman tentang sumber daya manusia, dan mereka biasanya menggaji itu bisa dibilangkan mereka bisa menjadi beban gaji kan biasanya. Nah, sebenarnya tidak. Manusia ini kan menjadi aset gimana perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dan mereka berhak menerima hak-haknya. Biasanya perusahaan-perusahaan gitu tidak melihat mereka sebagai aset sih, mungkin sebagai hanya orang yang menjalankan peran dan tugasnya. Padahal kalau kita tarik ke belakang, kita cari mereka, kita uji mereka, dan mereka menghasilkan keuntungan dan sebagainya, kan bisa disebut mereka sebagai aset, mungkin seperti itu. Perencanaan sumber daya manusia memastikan perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang seperti yang saya sampaikan, fungsinya pengorganisasian itu seperti itu ya, untuk memastikan gimana kita sudah punya planning dan mereka menjalankan planning kita tersebut. Tahapan perencanaan SDM: analisis pekerjaan, ramalan kebutuhan tenaga kerja, ramalan ketersediaan tenaga internal, ramalan ketersediaan tenaga kerja eksternal, dan penyusunan rencana SDM. Perencanaan yang baik membantu perusahaan menghindari kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja. Oh ya, ini saya lupa sampaikan, kalau misalnya kita mempunyai planning yang sudah memang kita tahu resiko dan juga apa yang kita lakukan dan apa yang akan terjadi itu kan, jadinya kita tahu untuk menghindari, jadi hal-hal yang error itu kita bisa antisipasi ke depannya. Terus manajemen sumber daya manusia. Konteks hukum dalam SDM, pengelolaan SDM harus memperhatikan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, aspek penting, kesempatan kerja yang setara, kompensasi dan tunjangan, hubungan pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, perusahaan juga harus menjaga diskriminasi dan pelecehan di lingkungan kerja. Rekrutmen dan seleksi karyawan. Rekrutmen merupakan proses mencari calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sumber rekrutmen internal, eksternal, proses seleksi, formula aplikasi, tes wawancara, teknis seleksi dan lain-lainnya. Jadi, Oke, lanjut manajemen sumber daya manusia yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, untuk sumber daya tersebut, yang pertama kita harus memikirkan gimana caranya memikirkan kompensasi terhadap kinerja tersebut, memikirkan gimana gaji mereka, kesehatan mereka, terus kita menjamin keselamatan kerja mereka, dan itu semua harus diplanning dan juga dipikirkan oleh orang-orang yang merekrut dan juga perusahaan juga yang ingin merekrut manusia. Terus di sini ada proses seleksi. Biasanya sumber rekrutmen juga ada internal dan eksternal. Biasanya internal nih bukan masalah untuk orang dalam, Bang. Kadang
biasanya orang-orang yang di dalam perusahaan itu mereka lebih aware dan juga lebih percaya terhadap orang-orang yang mereka bahasanya itu orang terdekat mereka, karena memang mencari yang namanya kepercayaan terhadap seseorang itu sangat susah, karena ya memang kepercayaan itu yang ya itu yang saya bilang, kejujuran itu yang paling pertama dalam dunia kerja dan apapun aspek kehidupan itu jujur itu paling pertama menurut saya. Terus yang selanjutnya pengembangan angkatan kerja. Biasanya pengembangan ini dilakukannya untuk yaitu satu untuk kontrol juga, terus untuk meningkatkan eh, skill yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Contohnya aja misalnya dibuat simulasi atau tes, ataupun biasanya diikutkan ke eh, di biasanya tuh di BLKI ada yang namanya on job training gitu-gitu kan. Ya untuk meningkatkan skill-skill mereka, mungkin seperti itu. Terus kita langsung lanjut ke faktor-faktor produksi. Faktor produksi. Produksi dan penciptaan nilai. Produksi adalah proses mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa yang memiliki nilai bagi konsumen. Produksi barang atau produksi jasa. Nilai yang diciptakan produksi menciptakan nilai melalui kegunaan produk, kegunaan bentuk, kegunaan waktu, kegunaan tempat. Ketiga, penggunaan tersebut membuat produk menjadi lebih bermanfaat bagi konsumen. Strategi bisnis sebagai penggerak produksi. Strategi bisnis menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk yang unggul. Kapabilitas produksi, kualitas, biaya rendah, fleksibilitas, keandalan. Jadi gimana caranya supaya bahan itu berkualitas tapi tetap dengan biaya yang rendah dan fleksibilitas dan keandalannya. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi bertujuan memastikan proses produksi berjalan secara efektif. Komponen perencanaan: lokasi, kapasitas, kualitas, tata letak, metode kerja. Jenis jadwalnya, penjadwalannya: jadwal induk produksi, jadwal rinci, jadwal start, jadwal proyek. Biasanya jadwal-jadwal ini mereka sudah tentukan dari awal ya. Biasanya dalam 1 tahun, 1 jam biasanya berapa produk yang bisa tercapai. Ini seperti itu. Dan terakhir, tetap harus ada pengendalian produksi. Pengendalian produksi dilakukan untuk memastikan hasil produksi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi tetap standar operasional kerjanya ya. Karena ini mencakup pengelolaan bahan baku, pengendalian persediaan, transportasi, pergudangan, dan pengawasan kualitas. Selanjutnya kita masuk ke manajemen kualitas total, yaitu TQM. TQM merupakan pendekatan manajemen yang menekankan kualitas pada seluruh aktivitas organisasi. Biasanya fokus pada pelanggan, keterlibatan karyawan, perbaikan berkelanjutan, hubungan dengan pemasok. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Gitu. Manajemen pemasaran. Pemasaran merupakan proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Pemasaran tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Segmentasinya ada jenis segmentasinya, ada geografis, demografis, psikografis, perilaku, dan geodemografis. Ini biasanya bauran untuk marketing mix ya, ada produk, harga, tempat, dan promosi. Terus manajemen pemasaran biasanya mereka melakukan riset dulu untuk melakukan informasi mendukung pengambilan keputusan pemasaran. Biasanya dulu observasi dulu, baru survei, baru kelompok fokus, baru eksperimen. Jadi mereka observ dulu nih. Nah, mungkin di sini misalnya di Jalan MT Haryono mungkin kita bisa untuk memasarkan mobil atau produk kita. Terus kita survei, oh iya nih tempatnya cocok nih untuk orang-orang situ kan banyak yang kantoran-kantoran dan juga muat-muat lebih bagus. Terus kita kelompokkan, baru kita fokus untuk eksperimennya. Jadi kita langsung turun ke lapangannya. Jadi kita langsung pemasaran. Jadi pemasaran juga tidak seperti kita harus kayak ngikuti bikin mie goreng dalam musim hujan, enggak. Memang ada trik dan juga tips-tipsnya untuk bagaimana pemasaran itu tepat sasaran dan juga mencapai tujuannya. Biasanya ada perilaku konsumen, ada psikologis, sosial, pribadi, dan budaya. Biasanya kan sosial, pribadi, budaya ini sudah sangat umum lah ya. Biasanya kita menghadapi konsumen itu berbagai beda tipe, agama, ras, apa segala macam.
dan juga cara pendekatannya juga otomatis berbeda seperti yang lainnya. Misalnya konsumen A dan B memiliki perilaku yang sama, mereka suka dengan warna baju yang merah ketika kita datang. Terus ada konsumen juga yang memang tidak terlalu suka menggunakan, mungkin seperti itu lah ya. Mengelola modal bisnis. Manajemen keuangan berperan dalam mengelola modal perusahaan. Sudah saya sampaikan tadi, kalau misalnya perusahaan itu sudah mempunyai planning ke depannya untuk perusahaannya. Dimana yang di sini yang berperan ya manajemen keuangannya. Oke, lanjut kita ke mengelola modal bisnis. Sama sumber pembiayaan bisnis. Perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan operasional dan mengembangkan usaha. Biasanya sumber modal ini ada dari investor, ada dari pinjaman bank, modal, ventura, obligasi, dan ekuitas. Biasanya saya beberapa perusahaan biasanya mereka menggunakan sumber modalnya, jadi mengumpulkan beberapa orang terus dikumpulkan dananya, baru mereka yang punya ini dijadikan investor. Mungkin seperti itu sih. Terus digital transformasi. Transformasi digital adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis. Teknologi telah mengubah cara perusahaan beroperasi, berkomunikasi, dan melayani pelanggan. Yang pertama dampaknya, manfaat juga ini ya, sebagai manfaat mempercepat komunikasi, mempermudah kolaborasi, meningkatkan produktivitas, membuka peluang bisnis baru, dan memperluas pasar global. Jadi yang dulu biasanya kita menggunakan mouth to mouth, home to home, kita atau menggunakan spanduk biasanya ya, baleho seperti itu. Biasanya memang lebih tepat dan juga lebih bagus ya langsung turun ke lapangan. Cuman di situ juga nanti ada timbul lagi namanya kayak biaya lapangan gitu kan, biasanya uang makannya, uang ininya itu biasanya. Kalau misalnya sudah memiliki teknologi ya tidak perlu capek-capek untuk turun ke lapangan, bermodalkan HP dan sosial media serta internet dan pengetahuan tentang gimana caranya menggunakan teknologi tersebut. Jadi mempercepat antara konsumen, jadi konsumen tidak perlu harus menunggu kita lagi ke rumahnya. Jadi bisa langsung WA aja, Bu, misalnya saya tertarik dengan produk ini. Jadi kita tidak perlu langsung ke rumahnya, ya WA aja, jadi produknya nanti tinggal nyampe ke rumahnya setelah transaksinya. Mungkin seperti itu sih. Ini seperti yang tadi ya, perlindungan data lagi biasanya nih firewall, antivirus, anti spyware, pengamanan data, etika penggunaan teknologi. Jadi ada etikanya juga dalam menggunakan teknologi. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakan teknologi ya. Biasanya nih si firewall, antivirus ini sangat berbahaya ya untuk orang-orang yang misalnya tidak paham atau pengamanan datanya bocor apa segala macam ya. Kasihan banget sih harusnya. Orang-orang yang hacker, virus, operat menjadi identitas ini ya, spam apalagi kan ya, merugikan banget bagi perusahaan. Semoga lah ya tidak ada lagi yang kayak gini. Kita lanjut ke terakhir, yaitu bisnis Islam. Bisnis Islam adalah aktivitas usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal dan membawa keberkahan dalam Islam. Bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi tetapi juga bernilai ibadah. Prinsip bisnis Islam ada menghindari riba, menghindari goror. Goror itu ketidakpastian, menghindari nasir, perjudian, dan menghindari kezaliman. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam seluruh aktivitas bisnis Islam. Implementasi bisnis Islam yang pertama, produk halal, pemasaran Islami, inovasi produk yang bermanfaat, pengelolaan keuangan syariah. Seluruh aktivitas bisnis harus dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai syariat Islam. Ini ada perbedaan antara bisnis Islam dan juga bisnis non-Islam. Pertama ada berlandaskan Islam ini ya, berlandaskan dengan akidah Islam, terus orientasinya dunia dan akhirat. Kalau non-Islam biasanya berlandaskan sekularisme dan juga orientasi dunia. Kalau misalnya Islam dia memikirkan profit dan juga keberkahan, sedangkan bisnis non-Islam jarang sekali memikirkan keberkahan. Biasanya mereka yang penting uang mereka bertambah dan profit tanpa memikirkan keberkahan. Terus bisnis sebagai ibadah, bisnis sebagai aktivitas ekonomi. Nah, itu perbedaannya sangat ya Islam ya, karena kita juga dijelaskan biasanya dalam ceramah-ceramah itu kan, kalau misalnya kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, kerja kita dari kita berangkat kerja sampai pulang kerja, insya Allah misalnya amit-amit terjadi yang namanya kecelakaan atau
kita mati dalam bekerja ya husnul khotimah lah ya. Terus mengutamakan halal, biasanya ya Islam ya sangat mengutamakan halal lah ya. Untuk produk-produknya menghindari kan halal dan haram tidak menjadi dasar utama ya. Biasanya bisnis-bisnis non Islam kan ya mereka yang penting uangnya bisa didapatkan, ya mereka mendapatkan profit, terus usaha mereka jalan ya, mereka tidak mengenai halal dan haram. Itu beda aja sih biasanya bisnis non Islam. Bukan berarti bisnis non Islam juga tidak baik ya, tetap baik, cuman tetap ada plus minusnya lah dalam kedua ini. Oke, yang pertama ada kesimpulannya, bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan menciptakan nilai melalui penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan suatu bisnis dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola, manajemen. Yang penting sekali di sini ya manajemen lah ya. Gimana cara kita memanage yang namanya. Yang pertama ada sumber daya manusia. Gimana kita mencari sumber daya manusianya yang baik, yang jujur, yang bisa berakjak berkembang, tidak neko-neko pada perusahaan. Terus gimana kita memanage yang namanya produksi, gimana produksi itu ya tetap harus sesuai dengan standarnya, tidak berubah, kalau bisa meningkat ya kan ya. Terus pemasarannya, manajemen pemasaran, gimana orang-orang yang pemasaran ini mereka bisa mendapatkan target dan juga mendapatkan keuntungan dalam memasarkan produk kita, dan kita juga dapat keuntungannya juga. Terus yang terakhir ada manajemen keuangan. Nah ini manajemen keuangan ini sebagai kunci pada perusahaan, gimana perusahaan ini bisa dikatakan mendapatkan laba atau rugi lah ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang di ujung tanduk tuh biasanya orang-orang pemasaran sih kalau saya bisa bilang, karena mereka yang langsung turun ke lapangan, langsung ketemu dengan orang-orang yang berbeda-beda dari sosial. Tadi itu cukup ketemu orang-orang yang bahasanya ada yang rese, ada yang enggak, itu sangat capek sekali sih, biasanya mental harus kuat itu ya. Terus selain itu perkembangan globalisasi dan transformasi digital tidak bisa dipungkiri untuk untuk digitalisasi sangat berkembang pesat ya di zaman sekarang, gimana orang-orang tidak pernah memikirkan lagi yang namanya capek dalam bekerja ya kan. Ada yang namanya handphone, ada yang namanya WhatsApp, Facebook, IG, mereka bisa promosi di situ. Misalnya Facebook Ads, modal 50.000 biasanya mereka bisa dapat keuntungannya lebih. Terus biasanya kenapa perkembangan globalisasi ini biasanya macet ya, itu konflik-konflik dunia ini kan kita tidak bisa tebak ke depannya. Semoga aja ya kan konflik-konflik dunia yang sekarang ini bisa teratasi dan juga bisa membaik lah ya. Semua orang berharap kita hidup damai. Damai itu memang suatu, ya itu manusia-manusia ini tidak cukup dengan suatu hal gitu kan. Sudah dikasih ke jabatan atau apapun yang itu membuat dalam beberapa orang sangat cukup, tapi ya itu manusia itu tempatnya orang ambisi, orang-orang yang pengen semua hal dengan dalam segala cara, ya itulah ketamaan lah, tamaknya manusia sebenarnya. Terus berinovasi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dalam menjalankan usaha, penerapan etika alasan penting dalam menciptakan bisnis yang berkelanjutan profesional dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan terhadap tentang pengantar bisnis ini. Untuk semester ini saya cukup paham dan juga harusnya saya tidak remedi sih harusnya di sini. Tapi tidak apa-apa. Saya jadi bisa lebih paham terhadap tentang gimana caranya mencari keuntungan yang halal tadi sesuai dengan syariat Islam, terus terhadap gimana saya caranya untuk memplanning ini semua itu perlu planning dan semua itu perlu rencana. Ini tetap tidak dipungkiri di era digitalisasi kita harus perlukan yang namanya digital seperti pemasaran sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Hijrah Hudiardani mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk menyampaikan remedial pengantar bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga sedikit dari saya bisa memberikan wawasan kepada teman-teman dan juga terhadap orang-orang yang menonton video ini. Semoga saya mohon maaf apabila correct me with wrong. Nanti bisa kalian komen aja nanti di YouTube. Kalau misalnya ada salah atau apapun, ya saya terima lah semua komentar kalian. Saya bacain juga nanti. Ya correct me kalau saya salah ya. Koreksi saya saja, tidak apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.